Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiq wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita semua menyadarkan kembali diri kita untuk sama-sama taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dengan segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua kelak mendapatkan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sepanjang umur hidup kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Dalam sebuah hadis dikatakan, ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala izni wa auzid, ay wa fi riwayatin ukhra allimni wa auzid. Wahai Rasulullah, nasihati aku dengan nasihat yang ringkas, ajari aku dengan pelajaran yang amat sangat ringkas. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala idza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'in. Jika engkau salat, salatlah seperti orang yang salat dan dia akan pergi jauh tidak kembali lagi. Pelajaran pertama, nasihat pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar kita semua pun senantiasa bisa menjaga kualitas ibadah salat kita. Jangan sampai salat kita hanya salat yang asal salat, menggugurkan kewajiban kita kepada Allah, melainkan salat yang benar-benar dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak di tengah-tengah masyarakat kita kurang memperhatikan kaifiah salat, terutama di awal sebelum melaksanakan salat. Contoh, saat berwudu saja masih banyak di antara kita yang berwudu asal basah, yang berwudu asal kena air. Coba perhatikan bagaimana seharusnya kita membasuh tangan, bagaimana seharusnya kita istinsak, bagaimana seharusnya kita membasuh wajah, bagaimana kita seharusnya
melakukan hal-hal yang memang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika berwudu dan diajarkan oleh para ulama-ulama yang soleh. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melaksanakan sholat dengan baik, maka perilaku kita pun pasti akan baik. Kalau kita benar-benar menjaga kualitas ibadah sholat kita, pasti Allah akan senantiasa membimbing kita terus dalam ketaatan dan menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu godan. Janganlah engkau bicara yang dengan pembicaraanmu esok hari engkau akan meminta maaf. Artinya apa? Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita mau menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung ia menjaga lisannya. Hari ini banyak orang yang tergelincir dengan lisannya. Bukan hanya orang biasa, bisa jadi orang yang kita kenal sebagai ulama, orang yang kita kenal sebagai ustadz pun boleh jadi ia bisa tergelincir lisannya kalau tidak pandai menjaga lisannya dalam berbicara. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ketika kita memang beriman kepada Allah, Allah perintahkan kepada kita untuk bisa berbicara dengan benar, dengan jujur. Kenapa? Karena dengan ucapan yang benar dan jujur itulah yang akan memperbaiki segala aktivitas kita dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi akhir-akhir ini kalau kita tidak pandai menjaga lisan kita, yang akan keluar dari mulut kita pasti cacian, makian, kedengkian, bahkan penghinaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mulai hari ini ingat pesan Rasulullah, ihfad lisanak, jaga lisanmu. Jadi kita harus mau menjaga lisan kita agar kita tidak terjerumus ke dosa, agar kita tidak terjerumus ke orang-orang yang senantiasa bisa menghina, mencaci maki orang lain. Apalagi kalau sampai mulut kita menghina seorang ulama, apalagi kalau mulut kita sampai menghina seorang kiai, apalagi kalau mulut kita sampai menghina orang-orang soleh. Ini yang harus dihindari. Jangankan kepada ulama, kepada keluarga kita pun kita harus pandai menjaga lisan kita. Kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada sahabat-sahabat kita pun kita harus pandai menjaga lisan kita agar mereka tidak tersakiti dengan apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita mampu menjaga lisan kita. Jangan sampai ketika kita berucap esok hari justru kita yang meminta maaf. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dalik. Lalu kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah SAW, wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia, apa yang dimiliki oleh orang lain. Ketika orang lain memiliki sesuatu, apalagi dalam urusan dunia, biarkan dia yang memiliki. Jangan sampai kita pun ingin memiliki apa yang ia miliki. Dan kalau kita senantiasa iri dengan urusan dunia, bersiap-siaplah kita akan sengsara di dunia ini, bahkan di akhirat. Tapi ketika kita iri dengan urusan akhirat orang lain, maka insya Allah kita akan lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mulai hari ini
Jangan pernah kita iri dengan urusan dunia orang lain. Ketika ada orang memiliki mobil mewah, ketika ada orang memiliki rumah megah, jangan pernah iri dengan mereka. Tapi irilah dengan orang-orang yang ia mampu di tengah malam bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus iri dengan orang-orang yang ketika waktu duha ia bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus iri dengan orang-orang yang ketika datang waktu sholat ia segera bergegas menunaikan ibadah sholat untuk berjamaah. Ini yang harus nantiasa kita iri dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau urusan dunia semuanya Allah sudah atur, maka dari itu ayo jaga diri kita. Yang pertama, agar ibadah sholat kita benar-benar ibadah yang benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat kita bisa jaga dan kita perbaiki hari demi hari. Yang kedua, kita jaga lisan kita, jangan sampai keluar dari lisan kita kata-kata kotor, sumpah serapah, ghibah, fitnah, menyakiti orang lain, bahkan penghinaan kepada orang lain. Yang ketiga, kita harus nantiasa jaga diri kita untuk tidak iri dengan apa yang dimiliki orang-orang lain. Bahkan jangan sampai diri kita selalu ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menggugah semangat kita untuk tetap terus ibadah kepada Allah, untuk tetap terus menjaga ketaatan kita kepada Allah, dan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.